Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Saiful Bato dengan nomor induk mahasiswa 184220097. Hari ini saya akan melakukan analisis terhadap satu permasalahan. Jadi permasalahan yang akan saya lihat atau saya analisis itu soal pengaruh bibit dan pengaruh cuaca terhadap hasil panen. Nah, untuk model analisis yang saya pilih itu saya memilih model analisis regresi berganda. Jadi sebelum lebih jauh, wajib rasanya untuk saya menjelaskan dulu apa itu konsep dasar analisis regresi berganda. Jadi konsep analisis regresi berganda itu adalah salah satu konsep dalam analisis, salah satu model dalam analisis yang tujuannya itu untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dua atau lebih variabel bebas atau yang sering disimbolkan dengan X terhadap variabel terikat atau yang sering disimbolkan dengan Y. Nah, dalam konsep analisis regresi berganda ada tiga model uji yang ada di dalamnya. Yang pertama itu uji T, yang kedua uji F, dan yang terakhir itu ada uji F. Nah, di dalam uji T, tujuannya, pola yang dibangun dalam uji T itu, kita melihat pengaruh salah satu variabel saja. Misalnya, dalam analisis saya tadi, saya hanya melihat pengaruh bibit terhadap hasil panen. Saya nggak sertakan dengan pengaruh cuaca juga. Karena memang ketika melakukan analisis regresi berganda, saya harus membagi mana variabel X dan mana variabel Y. Nah, variabel X yang saya pilih tadi itu ada dua, yaitu pengaruh bibit dan pengaruh cuaca, sedangkan variabel Y-nya yaitu hasil panen. Nah, ketika di dalam uji T, jadi saya hanya memilih salah satunya saja, entah itu pengaruh bibit atau pengaruh cuaca. Ketika di uji F, saya menggunakan dua variabel, X1 dan X2, untuk mengetahui apakah ada pengaruh terhadap Y atau hasil panen. Nah, terus yang ketiga ada konsep analisis koefisien determinasi yang tujuannya itu untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Jadi X1 dan X2 itu digabungkan, terus kita lihat skalanya itu berapa persen. Nah, biasanya dalam standar statistik itu minimal harus 90% skalanya untuk mengetahui ini koefisien determinasi. Nah, langkah selanjutnya, sebelum kita masuk mempraktekkan dengan aplikasi SPSS, kita harus merumuskan dulu hipotesisnya apa. Ya. Kalau dalam analisis yang saya lakukan itu ada 3 hipotesis. Ya, saya simbolkan saja. H1-nya itu terdapat pengaruh bibit terhadap hasil panen. Sedangkan hipotesis keduanya itu terdapat pengaruh cuaca terhadap hasil panen. Yang ketiga itu terdapat pengaruh bibit dan cuaca secara simultan terhadap hasil panen. Dalam artian di X1, di hipotesis 1, X1 berpengaruh terhadap Y. Di hipotesis 2, X2 berpengaruh juga terhadap Y. Sedangkan di hipotesis 3, X1 plus X2 berpengaruh terhadap Y. Dan tingkat berpengaruhnya itu ada 95%. Nah, itu hipotesis awalnya.
Oke, untuk selanjutnya langsung saja kita praktek menganalisis menggunakan aplikasi SPSS. Saya akan share screen di sini. SPSS. Ini. Nah, ini. Jadi langkah pertama ketika kita melakukan analisis menggunakan aplikasi SPSS, kita harus nentuin dulu variabelnya itu ada berapa. Nah, untuk standar yang ditentukan sama Pak Nanang, itu tadi minimal variabelnya itu ada 3. Kita langsung klik saja di opsi yang ini, variable view, karena memang ketika ingin melakukan analisis kita harus menentukan variabelnya apa saja. Misalnya di sini X1, di bawah itu X2, dan ini ada Y. Terus untuk mengetahui deskripsinya gimana, kita tulis saja di label di sini supaya lebih jelas. Nah, labelnya tadi misalnya X1 itu adalah pengaruh bibit. X2-nya itu pengaruh cuaca. Dan X3-nya itu adalah hasil panen. Bukan X3, Y-nya itu adalah hasil panen. Nah, setelah itu langsung saja kita klik di sini di data view. Oke, data view. Nah, secara otomatis langsung ada ketiga variabel itu langsung tercatat di layar yang ini. Nah, setelah itu kita langsung saja masukkan data yang sudah kita kumpulkan, dan memang permintaan dari Pak Nanang itu minimal sampelnya itu harus ada 50 responden. Untuk sampelnya itu tadi saya sudah kumpulkan. Saya akan stop share dulu. Saya akan share screen data yang sudah saya kumpulkan. Nah, ini datanya. Nah, kalau kita lihat di sini, betul ada 50 responden. Langsung kita copy. Copy. Lalu kita masuk lagi ke aplikasi SPSS. Sebentar. Nah, langsung kita paste di sini ya. Kita paste. Kita ngecek lagi apakah respondennya sudah benar 50. Ya benar, teman-teman. Nah, setelah itu kita blok dulu ininya, datanya. Nah, setelah di blok, langsung kita klik di opsi atau tombol analyze. Nah, karena memang kita melakukan model analisis regression, maka yang kita klik di sini adalah regression.
terus linear. Nah, setelah itu kita harus memindahkan untuk pengaruh bibitnya kita pindahkan ke variabel dependent, sedangkan untuk pengaruh cuaca dan hasil panen kita pindahkan ke variabel independent. Oke, ini sudah saya pindahkan dan gampang sekali caranya, langsung kita klik OK, nanti hasilnya akan segera keluar. Nah, ini hasilnya ya teman-teman, sudah keluar. Sebentar, hasilnya akan saya share screen. Nah, ini hasilnya teman-teman. Saya sudah lihat dari regressionnya, terus ANOVA-nya gimana, koefisiennya gimana, sudah tercatat semua. Nah, setelah data yang tadi itu sudah kita dapat, maka langkah selanjutnya itu yang harus kita lakukan adalah memberi interpretasi terhadap data yang ada di output SPSS tadi. Nah, jadi untuk hasil analisis terhadap data yang sudah saya kumpulkan itu menunjukkan bahwa untuk uji T-nya nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05. Maka bisa diambil kesimpulan terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Sedangkan untuk uji F-nya, karena memang nilai signifikasinya itu lebih kecil dari 0,05 juga, maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Nah, setelah itu langkah selanjutnya, setelah kita tahu hasilnya, terus kita memberi interpretasi terhadap hasil, maka kita benturkan dia dengan hipotesis yang sudah kita rumuskan di awal. Saya akan share screen hasil analisis saya dengan benturan hipotesis dan data yang ada dari hasil analisis SPSS. Nah, itu hasilnya teman-teman. Untuk pengujian hipotesis 1, diketahui untuk besaran signifikasi X1 terhadap Y itu sebesar 0,322. Itu lebih besar dari 0,05. Sorry, maksudnya 0,322 lebih besar dari 0,5. Dan nilai hitung 1,000 dari T tabel lebih kecil dari T tabel 2,0174. Nah, sedangkan untuk pengujian hipotesis yang kedua